Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki masa Advent dan kita memasuki tahun liturgi yang baru. Kata Advent berasal dari kata bahasa Latin, yaitu dari kata Adventus, yang berarti kedatangan, atau dalam bahasa Inggris disebut arrival atau coming. Masa Advent merupakan masa yang penting di mana kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di hari Natal dengan penuh harapan dan penuh sukacita. Masa penantian ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia, dan yang kedua mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Masa Advent mengingatkan kita semua mengenai peran penting Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Ada 4 lilin Advent: lilin harapan, kasih, sukacita, dan damai, yang melambangkan bagaimana kita mempersiapkan kelahiran Yesus dalam hati kita dan dalam kehidupan kita. Pada hari Minggu Advent yang pertama ini kita menyalakan lilin Advent yang pertama yang melambangkan harapan atau hope. Lilin ini mengingatkan kita akan pewartaan para nabi yang dengan penuh harapan mewartakan kedatangan Sang Immanuel, Allah beserta kita. Kata kunci dari bacaan Injil pada hari Minggu Advent yang pertama ini adalah berjaga-jagalah. Yesus menggunakan analogi mengenai seorang tuan yang bepergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hambanya. Sang Tuan menggambarkan Yesus Kristus sendiri, yang kedatangannya tidak bisa diprediksi oleh siapapun kecuali oleh Allah Bapa sendiri. Karena itu, Yesus berkata kepada para murid dan juga kepada kita semua, "Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang." Di dalam Injil Matius bab 26 ayat 42, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Perkataan Yesus ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, di mana kita menemui banyak cobaan dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus menghendaki agar kita semua selalu berwaspada dan selalu berjaga-jaga terhadap cobaan di sekitar kita, dan yang paling penting adalah berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melawan segala bentuk cobaan yang mengganggu hidup kita. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengingatkan kita akan identitas diri kita di hadapan Allah. Nabi Yesaya mengatakan, "Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu." Sebagai hasil karya tangan Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingin mengikuti keinginan kita, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita harus mengikuti kehendak-Nya. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi hamba yang selalu waspada, hamba yang selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan-Nya. Pertanyaannya untuk kita adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi hamba yang selalu berjaga-jaga? Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua memberikan satu contoh sederhana kepada kita, yaitu senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, karir, keluarga, talenta, bakat, kemampuan, segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan merupakan salah satu cara untuk berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita memohon pertolongan dari Tuhan,
dikala kita susah, dikala kita sangat membutuhkan. Dan ketika Tuhan memberikan apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan dalam doa-doa kita, kita langsung amnesia. Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya kita selalu mengucap syukur, bukan hanya dalam keadaan gembira ria, bukan hanya dalam keadaan senang, tetapi juga di dalam keadaan susah atau dalam segala situasi hidup kita. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, dan bukan hanya itu saja, ketika kita malah bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, masa Advent adalah suatu kesempatan berahmat untuk kita semua untuk berhati-hati dan berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal. Santo Agustinus mengatakan, berjaga-jagalah dengan hatimu, berjaga-jagalah dengan imanmu, dan dengan melakukan kebaikan kepada sesama. Kita juga diharapkan untuk peka terhadap penderitaan sesama di sekitar kita. Pesan Yesus kepada kita di hari Minggu Advent yang pertama ini sangat jelas, yaitu untuk berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan dan tidak terperangkap dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Kita harus berjaga-jaga secara moral, secara sosial, dan secara spiritual. Kita semua harus mempersiapkan palungan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dalam hati kita masing-masing. Karena jika Yesus lahir di hati kita, maka kita akan menjadi pribadi yang memancarkan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memancarkan aura kasih dan aura kedamaian bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi tempat di mana kita bekerja, dan di masyarakat kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh harapan dan penuh sukacita. Tuhan memberkati.